Innal hamdalillah allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Para tamu-tamu Allah yang kami muliakan, patut kita bersyukur kepada Allah SWT, di mana sampai detik ini Allah masih mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan ini mampu membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Karena ketika kita menyadari begitu banyak dan besarnya nikmat-nikmat Allah, dan nikmat itu kita sadari sebagai ujian bagi kita, apakah dengan nikmat itu kita bersyukur atau kita kufur? Maka insya Allah siapa yang menyadari demikian, dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Tapi siapa yang hanya merasakan nikmat itu sebagai anugerah saja, bukan sebagai ujian dari Allah SWT, maka bisa jadi dia menjadi orang-orang yang lupa diri, orang yang mungkin merasa Allah lebihkan, merasa dirinya Allah muliakan, sehingga dia pun di hadapan hamba-hamba Allah pun merasa menjadi orang mulia pula, menjadi orang yang lupa diri, bahkan orang yang sombong, nauzubillahi min dzalik. Tapi ketika dia menyadari bahwa nikmat Allah itu adalah ujian darinya, maka dia pasti hati-hati dalam menghadapi ujian itu. Karena bisa-bisa dia menjadi orang kufur dengan nikmat itu, ketika dia tidak menyadari bahwa nikmat itu sebenarnya adalah ujian dari Allah. Makanya dalam suatu ayat Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah mengatakan bahwa segala kebaikan dan keburukan itu ujian bagi kalian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah semuanya akan dikembalikan. Ketika kita menyadari itu, bahwa kita sadar nikmat waktu yang Allah berikan, nikmat hidup yang Allah berikan dalam kehidupan kita, bukan membuat kita semakin jauh dari Allah, tapi semakin dekat dengan Allah SWT. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Asri yang kita bacakan tadi, Allah bersumpah dengan waktu yang diujikannya kepada kita. Ada orang-orang yang merugi karena dia tidak menyadari bahwa waktu itu juga ujian baginya. Maka dia berleha-leha, lupa diri, dia seolah-olah hidup itu di dunia saja. Padahal dunia ini adalah sementara. Kita diuji apakah kita akan menjadi orang yang baik di dunia dengan amal-amal soleh kita, atau kita akan menjadikan dunia ini tempat kita berbuat apa saja yang kita inginkan tanpa batas. Wajar sekali Nabi SAW mengatakan, fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu lagi dengan Allah SWT, buat sajalah apa yang kamu suka. Ini yang banyak hari ini. Berbagai macam alasan orang untuk berbuat pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, nilai-nilai yang telah Allah tanamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, sehingga dia lupa bahwa hidup kita ini ujian Allah.
Kita dihidupkan untuk menguji kita. Apakah kita menjadi orang yang baik atau orang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sampai Allah berani bersumpah bahwa kehidupan dan kematian itu Allah pergilirkan untuk ujian untuk kita. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk. Allah SWT mengatakan bahwa Dia menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk menguji kamu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik pekerjaannya, yang paling baik aktivitasnya, yang paling baik amal-amalnya. Itu gunanya kita dihidupkan dan dimatikan, untuk menguji kita yang paling baik pekerjaannya. Maka sebab itu, mari kita manfaatkan semua aktivitas, semua kedudukan-kedudukan yang Allah anugerahkan kepada kita. Bukan sekedar anugerah itu saja, tetapi di balik itu ada ujian dari Allah SWT untuk menguji kita apakah kita bersyukur. Sehingga kita ingat, orang bersyukur itu pertama dia selalu memuji Allah dalam nikmat itu, bukan puji diri. Ya, yang membuat dia lupa diri bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bukan sekedar anugerah, tapi ujian untuk kita. Ketika kita menyadari itu, maka kita akan mengatakan segala puji hanya untuk Allah saja, tidak ada untuk saya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji untuk Allah, tidak ada untuk kita, semuanya untuk Allah. Jangan kita terima kalau ada orang yang salah alamat memuji kita. Oh, kamu santiang, tinggi ilmunya, tinggi pangkat jabatannya, tinggi sekolahnya, banyak harta kekayaannya. Semua orang menyanjung kita, kagum dengan kita, berdecak kagum orang. Hati-hati. Ketika kita lupa bahwa ini sebenarnya adalah ujian untuk kita, kita segera mengatakan segala pujian itu, wahai saudaraku, yang memuji layaknya hanya untuk Allah Tuhan semesta alam, bukan untuk saya. Apalah yang ada pada saya ini, semuanya itu hanyalah titipan Allah. Pangkat, jabatan, kehidupan, umur panjang. Orang mungkin masih muda, udah sakit-sakitan, udah meninggal. Kita udah tua, sehat terus. Hati-hati. Ketika Allah berikan sehat, umur panjang, jangan sampai kita membanggakan itu, seolah-olah itu memang kehebatan kita menjaga kesehatan, memang hebat kita menjaga umur, padahal semua sudah ditentukan oleh Allah SWT. Panjang pendeknya umur, sehat sakit kita, semuanya ujian dari Allah SWT. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Pangkat dan jabatan, mau jadi presiden kita, menteri kita, rakyat jelata kita, semua profesi kita, semuanya ujian dari Allah. Jangan sampai kita lupa diri, apalagi sampai kita membanggakan diri, i'jab binafsi. Dalam suatu hadis katakan, sifat i'jab binafsi, takjub dengan diri sendiri, itu bisa menggugurkan amal kita dan menghilangkan segala kebaikan-kebaikan kita. Amal wajib dan sunat kita percuma kita lakukan, kata Nabi SAW, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Bahkan dalam suatu hadis yang saya baca kemarin, ya, bahwa orang yang suka i'jab binafsi, membanggakan dirinya, takjub dengan dirinya, dengan kebaikannya, sampai-sampai Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Amalan wajib dan sunatnya percuma dia laksanakan. Tapi bagi kita menyadari ini adalah ujian dari Allah SWT, kita tetap jaga syariat Allah SWT dalam kehidupan kita. Apapun yang Allah lebihkan atas diri kita dari yang lain, itu semua adalah sebatas Allah sedang menguji kita. Tidak ada kebanggaan kita jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi apa saja. Tidak ada yang kita bisa kita banggakan. Kalau seandainya semuanya itu jalan kita untuk lupa bahwa semua itu ujian dari Allah SWT, bahwa ini akan membuat kita menjadi orang-orang kufur nikmat. Karena kufur nikmat bukan berarti orang yang tidak mendoa ketika dapat rezeki, tidak lakukan doa bersama di rumahnya, bukan itu. Syukur nikmat itu adalah lebih kepada kita menyadari bahwa ini adalah nikmat, ini adalah milik Allah yang dititipkan sementara kepada kita, yang suatu saat akan Allah cabut kembali, akan Allah ambil kembali titipannya itu.
suka ataupun kita terpaksa. Umur yang Allah berikan, idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal umur kita, selesai, habis kontrak kita di dunia ini. Kita ini kan sudah ada MOU-nya dengan Allah di alam ruh kita dulu. Sudah ada. Bahwa kita hidup itu adalah sekian lamanya rezeki yang akan aku berikan sebagai fasilitas bagimu, ini banyaknya. Yang akan mendampingi hidupmu nanti, ini orangnya. Udah ditentukan semuanya. Bagi kita itu rahasia. Maka kita harus iman, percaya, karena sudah ada takdirnya di sisi Allah SWT. Kita ini kan hanya menjalani garis hidup kita yang sudah ditetapkan oleh Allah. Belum diciptakan kita, bahkan belum langit dan bumi ini ada, Allah sudah mengarang dengan penanya semua kejadian yang akan terjadi di alam semesta ini. Siapa yang akan jatuh sakit, apa penyebab sakitnya, termasuk corona ini. Corona ini tidak akan memusnahkan manusia. Cuma siapa yang sudah ditakdirkan di lauh mahfuz, orang yang akan kena, maka kenalah dia. Termasuk saya. Saya baru 2 minggu ini pulang dari tempat karantina selama 24 hari. Ya, badan sehat, ternyata setelah dites di labor, di dalam tubuh saya ada virus coronanya. Maka saya diletakkan di BPSDM. Maka saya harus terima ini sebagai takdir. Karena setelah di tracking ke belakang, ya termasuk Ustaz Marlion yang ada di belakang ini, beliau ikut. Karena kita satu grup lari, ya satu grup main futsal. Ya ternyata apa? Semua teman-teman hampir 50 orang, tidak ada satupun yang positif. Negatif semua hasilnya. Saya dipilih oleh Allah yang positif, maka saya harus berdiam diri di sana. Sudah ada takdirnya. Kalau kita tidak ingat itu bahwa ada takdir dari Allah SWT, mungkin kita akan berpikir. Karena ada masuk ke WA saya, ya ke Facebook saya, Ustaz bukannya jadi target ini. Karena kabar-kabarnya, ini komunis sedang bergerilya ini, akan membunuh para ulama. Saya bilang saya belum ulama. Saya baru mubalik penyampai ayat-ayat yang saya tahu, hadis-hadis yang saya tahu. Saya belum cocok dikatakan sebagai ulama, hanya sekedar mubalik. Ada orang lebih hebat lagi ilmu dari saya. Sudah profesor, doktor, saya baru SAG baru. Orang ada yang lebih hebat ilmunya. Lebih hebat, lebih dalam pemahamannya. Mungkin itu lebih cocok kalau memang dia cari target ulama. Maka berbagai macam bisikan-bisikan datang dari teman-teman. Jangan-jangan ini alat yang salah. Ternyata disuap lagi sampai 3 kali saya disuap masih positif. Yang keempat dan kelima baru negatif. Saya berpikir, bahkan ada sekelompok dokter dengan keluarganya, dia menelpon saya, Ustaz tolong kasih nasihat kami. Seharusnya saya yang sakit ini yang kasih nasihat. Tapi saya harus memberi nasihat kepada mereka bagaimana cara mengimani takdir. Nah, di tempat karantina itulah saya berceramah di sana. Saya memberikan masukan-masukan ke masyarakat. Ya, saya sukarela pergi swab, di swab hidung saya ternyata ada virus coronanya. Sementara keluarga saya, istri dan anak saya, alhamdulillah mereka negatif corona. Saya sendiri yang positif. Akhirnya menyerah pada Allah SWT. Saya berpikir kalau memang ini jalan saya mati, saya harus mati syahid. Saya harus ikhlas menerima semuanya ini. Mungkin kita tidak bertemu lagi Jumat ini di sini. Tapi setelah pulang dari sana, apakah saya aman dari kematian? Tidak. Sebab kematian itu bukan karena coronanya, tapi karena ajal. Setiap saat saya merasakan kalau tidak kena corona, mungkin kena mobil, kena motor, kena pohon yang akan jatuh, kena gempa, dan kena segala macamnya. Bahkan tidak ada penyebabnya bagi manusia pun, kita pun akan mati ketika ajal datang. Lantas apa yang kita takutkan dari semua kejadian-kejadian ini? Tidak ada yang kita takutkan, yang kita takutkan hanyalah Allah. Inni akhafullah. Sesungguhnya aku hanya takut kepada Allah. Dia yang menetapkan jangan sampai nanti kematian kita su'ul khatimah. Maka sebab itu supaya kita menjadi orang lulus dalam ujian Allah dengan hidup dan mati kita, kita mesti menjadi orang yang ikhlas dan ridho dengan semua ketentuan Allah. Karena itu bahagian daripada rukun iman, yaitu beriman dengan takdir ketentuan Allah yang sudah ada untuk kita. Dengan demikian, berbuatlah kita sesuai dengan hukum agama, tapi ingat di balik perbuatan kita ada pertanggungjawaban, di balik perbuatan kita ada ajal yang sedang mengintai kita. Jangan-jangan ketika kita sedang berbuat yang tidak baik, ajal datang, jadilah kita su'ul khatimah.
Tapi ketika kita tahu sedang diuji, maut akan datang kepada kita, kita akan berusaha menjadi orang yang terbaik di mata Allah SWT, menjadi hamba yang terbaik di mata Allah SWT, sehingga semua yang kita lakukan sesuai dengan tujuan yang kita diciptakan oleh Allah SWT. Apa tujuan kita diciptakan oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita bekerjalah, berbuatlah, tapi semua kerja dan perbuatan kita adalah untuk amal, untuk pengabdian, untuk ibadah kepada Allah SWT. Senyum kita ibadah, bertemu dengan orang jadi ibadah, punya istri kita peluang ibadah, punya anak kita peluang ibadah, punya yayasan kita peluang ibadah, punya masjid yang kita urus jadi peluang ibadah. Tidak kita jadi jemaah pun jadi ibadah juga. Bukan mencari dosa di masjid, bukan mencari dosa di tempat kantor dan segala macam. Kenapa? Karena hidup kita sedang diuji oleh Allah. Ketika kita tidak lulus, maka siap-siaplah. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan sesudah kematian kita ini. Maka kehidupan di dunia ini sepedih apapun, sesusah apa, semiskin apapun, seribut apapun kehidupan ini, sesusah apapun, sebanyak apapun masalahnya, tidak perlu kita mengeluh, tak perlu kita berkeluh kesah. Sabar, jalani kehidupan sesuai syariat agama, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya. Jangan jadi jalan dosa bagi kita. Besok kita mau pilihan gubernur, jangan jadi dosa pula gubernur itu oleh kita. Kadang-kadang belum jelas ceritanya, kita sudah tanggapan kita biasa, kita berpikiran negatif, yang keluar dari pikiran kita negatif saja. Maka seperti itu, jangan sampai membuat kita berdosa. Orang jadi gubernur juga, kita enggak mencalonkan diri, tapi dosanya dapat oleh kita. Lebih baik kita mencari kebaikan-kebaikan. Kita yang menilai sendiri. Dari sekian pasangan, siapa yang akan kita pilih? Orang yang menurut bisikan hati kita, dengan baca bismillah, kita yakin ini beruntung untuk akhirat saya. Kalau nanti dia tidak beruntung untuk akhirat saya akan bersaksi di hadapan Allah kenapa saya pilih dia. Kalau kita tidak mengenali dia dengan baik agamanya, yang akan membuat agama ini semakin baik, maka yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT nantinya. Maka daripada kita masuk neraka gara-gara salah coblos, yang kita akan ditanya oleh malaikat, kenapa kamu pilih pemimpin kamu itu? Mendingan kita istikharah dulu, kita baca dulu. Yang penting semua aktivitas hidup kita, karena kita akan mati, hidup yang sebenarnya bukan di dunia ini. Kita semua aktivitas, termasuk urusan memilih pemimpin pun, kita akan bertanya kepada Allah dulu dalam doa-doa kita, dalam salat-salat kita, sehingga membawa hasil ke akhirat nanti. Itulah hidup yang Allah buat untuk kita. Jangan sampai hidup yang sebentar ini tidak lulus ujian, sementara hidup di akhirat lama sekali. Di alam barzah itu sampai 60-70 ribu tahun. Di dunia ini sudah akhir zaman ini, baru 2020 baru. Sebentar di alam barzah 60-70 ribu tahun lamanya. Hidup kita di alam barzah baru. Belum di padang mahsyar. Di padang mahsyar sekitar segitu juga kata Nabi lamanya. Kita berdiri di bawah terik matahari 60-70 ribu tahun lamanya. Udah berapa tahun itu dari alam barzah ke padang mahsyar. Baru digiring di pinggir neraka, mau nyebrang sirat. Berapa panjang sirat kata Nabi? 45 ribu tahun. Perjalanan orang yang paling kencang larinya, atau yang paling kencang dia naik kuda. 45 ribu tahun lamanya menyeberang sirat. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi jalannya hidup yang sebentar di dunia ini, yang tidak sampai 100 tahun. Sedangkan dunia saja umurnya sudah 2020 sejak Nabi Adam dilahirkan, sejak Nabi Isa dilahirkan, hitung Masehinya. Yang sebelum Masehi, tahun sebelum Masehi enggak terlalu lama. Berapa tahun, berapa ribu tahun lah sebelum Masehi itu. Umur nabi-nabi itu enggak sampai 1000 tahun. Nabi Nuh yang paling panjang umurnya, dia hampir mencapai 1000 tahun. Tidak sampai 1000 tahun. Sementara kehidupan akhirat, mulai dari alam barzah, masuk ke mahsyar, meniti sirat, bahkan di gerbang surga pun ada orang yang tertahan, karena harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat di dunia. Duluan orang miskinnya taat daripada orang kaya, taat juga, tapi lebih duluan orang miskin sekian ratus tahun kata Nabi, dibandingkan dengan orang kaya yang harus mempertanggungjawabkan bagaimana cara dapat harta, bagaimana cara dia memanfaatkan, dan kemana dia berikan harta-harta itu. Semoga semua lapangan ujian kita di dunia ini mampu kita lalui dengan baik, dan kita lulus mendapat nilai 100% di hadapan Allah SWT. Mari kita jalani sisa-sisa kehidupan kita. Kita tidak tahu
entah habis Jumat ini Allah panggil kita, entah lewat corona ini kita mati, atau lewat perang ya dunia akhir masa ini kita akan mati bersamanya, atau orang akan lemparkan dari pesawat sana senjata biologi kita seperti yang dikhawatirkan dalam video-video hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas yang mati itu tidak akan meleset, melainkan sesuai dengan ajal kita. Jangan takut kita dengan ajal kita, karena semua kita pasti akan dapat jatah. Yang kita takutkan ketika maut itu datang, kita sedang berdosa di hadapan Allah SWT. Kita sedang mengumpul kesalahan-kesalahan di hadapan Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wahai saudaraku yang kucintai karena Allah SWT, semoga semua jemaah kita di Masjid Al-Syahrin ini menjadi orang-orang ahli surga dengan ahli-ahli ibadah yang kita laksanakan di atas dunia ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan merugi. Yang tidak merugi itu kata Allah SWT kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang-orang yang mengiringi imannya dengan amal-amal soleh. Kemudian dia selalu aktif memberikan tausiah dengan sesamanya, dengan tausiah-tausiah kebenaran. Dia memberikan tausiah dengan sikap sabar. Mari 4 dasar kita untuk bisa masuk surga supaya tidak menjadi orang merugi ini kita jalani dalam kehidupan kita. Kita kuatkan nilai iman kita perbanyak amal-amal soleh kita. Mari amal yang sudah kita imani itu kita sampaikan, kita nasihatkan kepada saudara kita yang lain. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Dan mari kita bersikap sabar dalam semua reaksi dari nasihat-nasihat kita. Ada orang terima, ada yang tidak. Ada yang diam-diam saja dia menolak, ada yang secara nyata menolak. Kita tetap sabar, karena Allah akan datang nanti di surga mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan, kesejahteraan untuk kalian di surga ini karena dulu di dunia kalian tergolong orang-orang yang sabar. Fa'tabiru ya ulil albab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ammina wa li ammatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li azwajina wa li auladina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa jamma'na ma'ahum ma'a rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatikal firdaus ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, tatap wajah-wajah kami ini yang lemah, yang miskin, yang tidak ada apa-apa ya Allah, semuanya milik-Mu Engkau titipkan kepada kami. Ya Allah ampuni dosa kami, kalau seandainya pemberian-Mu ini tidak sanggup kami syukuri. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami, kalau dengan nikmat ini kami berbuat dosa dan kelalaian di hadapan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa ibu bapak kami, dosa kakak dan adik kami, paman dan bibi kami, kakek dan nenek kami, serta pasangan hidup kami, serta anak keturunan kami. Ya Allah, kumpulkan kami semuanya ini ya Allah, jemaah kami ini semuanya ini ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai.
Ya Allah, senangkan wajah beliau menatap kami, menjadi umat yang terbanyak mengikuti beliau masuk ke dalam surgamu. Ya Allah, tetapkan kami sebagai ahli Firdaus, ya Allah, yang akan menghuni surga Firdausmu. Segala kesalahan dan kekhilafan kami maafkan, ya Allah. Segala kekurangan kami tutupilah, ya Allah. Segala kelemahan kami kuatkan kami, ya Allah. Segala kemiskinan kami kayakan kami, ya Allah. Segala urusan yang tidak beres bagi kami, bantu kami, ya Allah. Jadikan negeri kami ini tempat kami beramal soleh, bukan tempat kami berbuat dosa. Angkat bagi kami para pemimpin-pemimpin yang soleh, yang menjadi petunjuk bagi kami untuk dekat denganmu, ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kullu ibadatina innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahu akbar. Aqimis shalah.